5, 4, 3, 2, 1. This is Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Ngopi, ngobrol perihal ilmu. Kali ini adalah membahas tentang pemrograman, yang mana narasumbernya adalah Bapak Edispo MKOM dari Praktikum UMBP. Kali ini beliau juga sedang menempuh S3 di Undip Semarang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Masnya namanya siapa? Saya Nabil Maulana. Nabil masnya? Abdad Mubarak Pak. Pak Mas Nabil sama Mas? Abdad. 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 Oh ya, Abdad. Oke. Bapak itu dulunya kan seorang programmer. Ya. Terus jadi dosen. Ya. Itu sekarang bagaimana perjalanannya untuk dari program jadi dosen? Terima kasih Mas. Jadi awalnya itu saya lulus dari kuliah. Itu sebelum jadi programmer saya jadi sistem analis dulu Mas di PT Dinso Indonesia, ada di Jakarta waktu itu dari 2011 sampai 2013. Di situ saya belajar mengenai sistem dan berkaitan sama dunia pemrograman. Jadi awalnya suka dari pemrograman itu ketika saya jadi mahasiswa. Bahkan sebelum jadi mahasiswa, saya waktu jadi siswa seperti mas-mas ini juga saya sudah suka dengan pemrograman. Iya, saya. Ya, kalau dulu itu kan pemrogramannya nggak seperti sekarang ya. Sekarang kan macam-macam udah user friendly. Artinya kalau dulu itu ngetik sendiri Mas Pascal, C++ ya. Jadi yang kita ketikkan itu kita harus awal-awal nanti hasilnya seperti apa. Kayak gitu. Kalau pemrograman sekarang itu lebih keren. Jadi kita ngetikkan apa, nanti hasilnya sudah kelihatan seperti apa. Ada error atau tidaknya? Ada error apa enggaknya gitu. Kalau dulu kan kita masih pakai Notepad++, bahkan Notepad biasa. Kalau sekarang kan udah pakai mungkin Sublime, kemudian mungkin Microsoft Code dan lain sebagainya. Bahkan ada juga kalau kita mau belajar mengenai bahasa Python itu udah ada Google Colab kayak gitu ya. Jadi sudah enak. Kalau zaman dulu itu kita harus belajar ngoding dulu, kita pahamin hasilnya seperti apa kayak gitu ya. Mulai dari SMA, kemudian perkuliahan saya juga dari dulu itu suka dengan komputer. Bahkan dulu saya kerja di warnet Mas, kerja di warnet. Jadi saya jadi untuk nambah jajan, karena kan dulu ayah saya cuma ngasih makan kuliah aja lah. Kalau untuk jajan ya saya nyari sendiri jadi jaga warnet. Dari situ saya belajar tentang dunia networking kayak gitu ya. Dan itu berguna ketika saya lulus dari kuliah kayak gitu. Makanya ini mungkin Bapak adik-adik di SMK ya, yang namanya kalau jenengan kan sekolahnya dari hari Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya ngapain? Belajar, bisa main. Nah, bisa main atau belajar, nah kayak gitu ya. Kalau misalkan jenengan suka dengan main, misalkan jenengan mungkin ya saya tahu jenengan kan suka sama Mobile Legends atau PUBG gitu ya. Ya silakan aja menggunakan platform tersebut, tapi sebisa mungkin menghasilkan kayak gitu, menghasilkan uang, menghasilkan skill dan lain sebagainya. Kalau main itu lebih bagusnya jangan lihat video tutorial orang main kayak gitu. Jadi jangan main aja, jangan main game. Kita lihat video orang main seperti apa sih, kok dia bisa jago. Nah dari video itu nanti kita praktekkan kayak gitu ya. Misalkan jenengan kalau di Mobile Legends ada tank, ada macam-macam, itu kan jenengan harus tahu item-itemnya. Kadang orang main kita asal main aja, ya kan? Kita nggak tahu itemnya itu yang pas itu seperti apa. Ketika kita main sama apa gitu pasti gitu. Jadi secara tidak langsung jenengan akan berpikir secara logika kayak gitu. Dari logika berpikirnya. Jadi kita kalau dalam dunia komputer itu namanya artificial intelligence, AI ya, AI seperti itu AI. Jadi nanti kalau kedepannya kalau saya menggunakan item ini maka hasilnya kan seperti apa, kalau kan seperti ini maka apa ya, itu kan pembelajaran. Ketika si lawannya menggunakan item tertentu, kita harus menggunakan item apa gitu ya. Makanya jadi kayak apa ya, ini namanya kayak pembelajaran secara continuous seperti itu Mas. Nah kemudian setelah saya itu dari 3 tahun di Dinso, saya keluar ke Jogja. Nah, di Jogja saya sebagai seorang programmer di sana dengan spesialisasi di pemrograman website kayak gitu.
website. development. Nah kemudian karena waktu itu saya kan sambil bolak-balik Jakarta, Jogja kayak gitu ya. Nah di sini di Pekalongan ini ada kampus, waktu itu zamannya masih Politeknik, membutuhkan orang yang bisa ngoding kayak gitu. Makanya saya mencoba untuk memberikan ilmu ya sedikit ya ilmu tentang dunia perkodingan. Akhirnya sampai sekarang saya tetap menjadi dosen sekaligus jadi seorang programmer juga di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Jabatan saya sekarang Kepala Prodi S1 Informatika pasti. Itu. Okay. Bapak dulu waktu kuliah itu kan ke Pekalongan katanya ada yang butuh bahasa pemrograman Tuhan. Nah itu skill apa saja yang udah Bapak kuasai bahasa? Oh bahasa pemrograman. Ya. Kalau bahasa pemrograman pasti basic mas ya. Kalau bahasa pemrograman kalau jenengan kan ada TKC ya. Ada mungkin ada TKC atau TPSM nah gitu ya. Yang penting kalau dalam bahasa pemrograman itu kalau kita bicara mengenai informatika paling basic itu HTML. Ya kan kalau sekarang itu ada dua sisi. Satu tampilan antarmuka, satunya lagi yang dinamakan dalam front end, kemudian ada back end. Back end itu artinya pemrosesannya kayak gitu. Kalau dalam misalkan dari sepeda motor itu kalau antarmuka itu motornya, kelihatan motornya, desain motor ya. Kemudian posisi berkendara. Ya, kalau back endnya itu di dalam mesinnya, sistem pengapiannya dan lain sebagainya. Jadi kalau pemrograman yang pertama HTML, kemudian dilanjutkan misalkan teman-teman dilanjutkan bisa ke CSS, kemudian dari CSS jenengan bisa belajar Bootstrap kayak gitu dari Bootstrap ya. Jadi HTML kemudian Bootstrap kayak gitu ya. Kalau jenengan pusing dengan CSS langsung aja ke Bootstrap. Setelah Bootstrap selesai jenengan bisa belajar PHP untuk pemrosesan, kemudian setelah itu jenengan bisa menggunakan bahasa pemrograman MySQL kayak gitu, SQL untuk database-nya kayak gitu. Nah kemudian kalau misalkan jenengan pengen belajar mengenai aplikasi Android itu bisa belajar mengenai Java dulu, Java menggunakan Android Studio, Java XML seperti itu. Kemudian kalau sekarang ini lagi bagus itu React.js, ada React Native, ada React.js, kemudian ada Flutter, Dart dan lain sebagainya. Karena dunia pemrograman itu nggak ada batasnya gitu. Selalu up to date Kayak gitu. Sama seperti kendaraan bermotor juga up to date juga kan. Ya, pengapian dan lain sebagainya. Ya gitu Pak. Kalau buat kita yang awam nih Pak, kalau mau belajar, kalau yang paling basic nih, yang sering digunain itu apa sih Pak? Yang digunain, kita ngomongin tentang pasar ya. Iya. Pasar itu sekarang kita lihat aja di data kalau Indonesia ini sedang menjalankan tentang artificial intelligence AI. Iya. Artificial intelligence. Jadi lulusan dari perguruan tinggi itu jarang yang sampai masuk ke AI, artificial intelligence. Nah, gimana cara kita membuat pemrosesan AI? Kita bisa belajar dulu basicnya, kayak gitu. Misalkan kita mau basicnya ke website atau ke Android seperti itu. Karena AI itu dia adalah pengolahan data, gitu ya. Pengolahan datanya masukannya apa, diproses seperti apa, outputnya apa, gitu. Nah, tinggal si website ini sebagai canggangnya, kayak gitu, canggangnya. Contohnya kayak sepeda motor itu kan ada injeksi dengan apa kayak gitu, kemudian CVT-nya apa gitu ya, itu kan berdasarkan AI-nya ya, tapi basicnya sepeda motornya atau CVT-nya itu kan jelas ya, gitu. Nah itu basicnya itu bisa jenengan kalau misalkan website itu kita bisa menggunakan PHP MySQL, kalau Android kita bisa pakai Flutter dengan bahasa Dart atau lebih bagus lagi kita pakai Android Studio gitu, dengan bahasa Kotlin dan MySQL gitu. Itu kan tadi bagaimana kami belajar. Kalau Bapak sendiri sebagai dosen bagaimana sih mengajar muridnya? Yang mengajar murid itu yang pertama gini Mas, karena nggak semua orang itu suka pemrograman. Jelas ya, cuma mungkin teman-teman ini yang dari
TBSM juga nggak suka namanya mekanika fluida, nggak suka kan, nggak suka namanya perpindahan panas itu nggak suka. Nah, kayak gitu. Makanya kita belajarnya best practice. Best practice itu artinya apa ya? Kita itu maunya buat seperti apa sih kayak gitu. Jadi kita nggak belajar dari nol. Ya, misalkan ada orang yang kayak di TV itu ya, kita ngoding, ya ngoding itu kayak ketik kayak gitu, terus sampai bawah. Itu keren banget itu. Sebenarnya programmer nggak ada ini, jarang yang seperti itu. Jadi ngoding itu nggak apa ya, nggak dari nol sampai hasil kayak seperti itu nggak. Tapi kita best practice, artinya kita mau buat sebuah web ini, misalkan sebuah web, ya kita ambil aja web yang sudah ada, kemudian kita modifikasi. Makanya kalau dalam ilmu informatika namanya ada rekayasa coding. Jadi saya mengajarinya itu rekayasa coding, bukan modding. Ya, kalau modding, saya yakin jenengan ngetik 5 menit udah suntuk gitu. Udah nggak jelas tuh mau nulis apa kayak gitu ya. Kalau rekayasa coding enggak, jadi kita cuma tahu polanya seperti apa, kan seperti itu. Nah, untuk mengetahui pola kita harus mengasah namanya cara berpikir, kayak gitu. Cara berpikir. Kalau cara berpikir itu kan hubungannya sama logika, kayak gitu ya, logika sama konsentrasi. Ya, nah, gimana kita konsentrasi itu bisa kita menggunakan game, bukan game gitu ya, tapi bisa menggunakan game. Misal kita ngomong sama orang, sama murid 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Misalkan kelipatan 2, kalau ada yang salah, maka ada hukuman. Nah, hukumannya itu bentuknya adalah gerak motorik tubuh untuk meningkatkan logika. Kayak gitu. Contoh Mas ya, jangan bisa nggak seperti ini. Kalau logika ini 1 dibalik 1 kayak gini, bisa nggak? Kemudian 2, 3, 4, kemudian 5. Ada bisa nggak? Coba ini. 1 ini 1 ya. 1. Kemudian langsung 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Nah, kayak gitu itu menghitung logika. Jadi enggak langsung saya ajarin orang untuk ngoding enggak, tapi saya mau cerita. Saya ingin mahasiswa itu cerita. Contohnya seperti ini. Mas atau Mbak jenengan itu tiap coba ceritakan dari pagi jenengan bangun tidur sampai mau tidur, coba ceritakan selengkap-lengkapnya kayak gitu ya. Atau normal Pak, saya bangun jam 4:30, kemudian saya sholat. Nah, kemudian habis sholat saya membantu orang tua, saya makan. Oke, cukup kayak gitu. Masnya, saya bangun pas 4:30. Oke, coba dari 4:30 sampai jenengan sholat apa yang dilakukan. Nah, kemudian dia akan logika lagi, saya bangun, setelah bangun itu saya kakinya turun ke bawah. Ya, kemudian kasurnya saya benerin, kemudian saya menuju pintunya saya buka, kemudian dari pintunya saya buka, saya bangunin adik saya, kemudian saya ke kamar mandi, pintunya saya buka, saya ambil pancuran, saya wudhu, kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi logika itu didapatkan dari kita berpikir secara terstruktur. Step pertama saya ngapain, step kedua saya ngapain, ketiga saya ngapain. Jadi secara tidak langsung kita itu berpikir ada polanya, berpola kayak gitu Mas. Nah, dari berpola seperti itu maka kita bisa lebih mudah untuk merekayasa coding. Karena coding itu berpola Mas. Berpola, ada polanya. Kalau dalam bahasa coding itu ada namanya CRUD. Create, read, update sama delete. Nah itu polanya ada. Pokoknya di semua sistem web itu berpolanya seperti itu. Create, read, update formnya ya, kemudian di delete. Dan seperti itu. Dan kemudian selanjutnya berkaitan sama antar muka itu ya kita kembali lagi ke mahasiswanya, apakah dia mau buat antar muka sendiri atau menggunakan template yang sudah ada. Itu Mas. Jadi kalau ingin belajar coding itu yang pertama itu logikanya dulu kita kembangkan kayak gitu. Kalau mau logikanya kembangkan gampang, jangan belajar aja Al-Quran kayak gitu, bagi Muslim ya. Karena itu ya Al-Quran itu dikatakan kalau kita harus selalu berpikir kayak gitu ya, berpikir.
mungkin kalau bagi yang non muslim kita banyak berdoa kayak gitu, bisa membaca kitabnya sendiri. Kalau misalnya Kristen kan ada Alkitab kayak gitu, kita belajar dari Matius, Lukas dan sebagainya, kita buat perbandingan seperti apa. Kemudian kalau misalkan bisa membaca Al-Quran, kemudian jenengan mungkin bisa belajar alat musik itu meningkatkan logika juga. Atau kalau nggak bisa ya dengan jenengan dengarkan instrumental, ya instrumen kayak Mozart dan lain sebagainya, itu meningkatkan logika kita seperti itu. Kalau kembali lagi ke pekerjaan sebagai seorang programmer, itu banyak orang yang menganggap bahwa seorang programmer itu memiliki masa depan yang cerah, gaji tinggi dan lain-lain. Itu kenapa ya, Pak? Seperti ini Mas, karena kita bicara data saja ya. Ini ada data kalau mau saya bacakan di sini. Kalau kebutuhan TIK itu di tahun 2024 itu 1,74 juta orang itu harus mengetahui atau dibutuhkan gitu ya untuk orang-orang yang bekerja di dunia TIK. Ini dari Kemenaker. Kemudian dari riset McKinsey itu di Indonesia itu butuh 9 juta talenta digital kayak gitu. Ya, talenta digital. Jadi kuncinya sederhana Mas. Jadi kalau jenengan kan SMK itu selalu dari SMK yang penting kerjaan seperti itu. Ya kita berpikir kerja, kalau misalkan jenengan dari jurusannya apa ya dikembangkan untuk jurusannya apa gitu ya. Kalau misalkan karena kebetulan saya dari jurusan pemrograman ya sebisa mungkin belajar pemrograman kayak gitu. Nah kemudian yang masalahnya bagaimana kita start atau kita belajar pemrograman yang bagus seperti apa sih kayak gitu. Yang dalam bahasa pemrograman itu seperti ini Mas. Jadi ada tingkatan, ada bahasa pemrograman yang mudah, ada pemrograman yang sulit. Kalau yang mudah itu web. Jangan kalau dari awal ingin belajar web ya ke web aja, nanti gurunya kayak tadi ya seperti HTML, Bootstrap, kemudian Ajax, JavaScript, PHP, MySQL. Gurunya jangan bisa menggunakan salah satu dari tiga framework yang gratisan yang ada. Framework itu pakai MVC, model view controller, kita bisa menggunakan salah satu dari tiga ini yaitu Codeinator, kemudian Laravel atau JEE, kayak gitu. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memigrasikan webnya yang natif menjadi berbasis framework kayak gitu. Makanya yang ini tiga programmer ini kalau jago itu bisa sampai 10 jutaan gajinya. Ya, jadi kenapa menggunakan framework ya jelas keamanan, karena banyak sekali hacker, apalagi datanya bisa disadap sama orang kayak gitu. Kalau kita menggunakan web natif itu gampang banget kayak gitu, disadap bahkan dihack itu gampang. Kalau pakai MVC dengan menggunakan salah satu dari tiga framework itu susah sekali untuk disadap. Ya, itu yang level mudah. Ya itu. Ada yang lebih susah lagi yaitu menggunakan bahasa mobile. Kayak contohnya Java, Kotlin, Android Studio yang menggunakan retrofit lah, Volley gitu. Itu lebih susah. Tapi karena lebih susah, sedikit orang yang mempelajari. Karena sedikit orang yang mempelajari, di mana lapangan pekerjaannya itu yang membutuhkan banyak, karena kita sekarang udah mobile semua kan. Seperti itu. Akhirnya apa? Ya, yang orang yang jago expert di sini bakal dicari. Kayak contohnya kayak mahasiswa kemarin saya belum lulus saja sudah diambil sama Kominfo Pekalongan Kota karena dia punya sertifikat dari BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai junior Android programmer, junior web programmer. Itu baru junior ya, belum lulus langsung diambil sama si Kominfo ya. Langsung diterima kerja sampai sekarang udah ya, jadi udah setahun ya, berarti belum lulus dia sudah diterima kerja. Nah seperti itu. Jadi kalau mau belajar pemrograman itu memang nggak ada salahnya. Maksudnya pasti menguntungkan. Kenapa? Karena
itu tadi banyak sekali lowongan pekerjaannya, dan sekarang kita sudah di dunia yang serba digital kan, serba digital, jadinya apa-apa itu sekarang sudah IT gitu. Sekarang sudah IT gitu. Nah kemudian selain misalkan jenengan nggak suka sama duanya, jenengan bisa ke jaringan komputer kayak gitu, bisa ya kayak kemarin jenengan sudah podcast ke jaringan komputer, atau ke ini ke mana, keamanan jaringan, keamanan ya kayak apa tuh namanya, cyber security kayak gitu ya, bisa jenengan masuk situ juga bisa. Sebenarnya IT itu sangat besar kayak gitu, tinggal bagaimana jenengan memilih gitu ya, memilih peta jalannya itu seperti apa. Karena kalau nggak suka dengan satu, kita mau yang lain banyak seperti itu. Kalau bahasa pemrograman sendiri, misalkan matematika sama bahasa Inggris itu penting nggak? Misal saya suka pemrograman, tapi sebenarnya saya nggak suka Inggris gitu, gimana cara belajarnya? Oh, kalau Inggris itu malah menurut saya penting mas. Pentingnya kenapa? Karena ngoding sekarang itu pakainya Inggris. For, ya kan? While, do, while, kan? When, if, ya kan? Ketika, if, kayak gitu. Jadi saya juga berpikir mas, saya dulu suka pemrograman, tapi ngapain saya belajar sejarah? Itu kalau matematika, bahasa Inggris oke. Kalau sejarah, saya pertanyaannya sama, apakah sejarah itu penting juga? Nggak tahu. Tapi kalau matematika, menurut saya itu penting mas, karena matematika itu logika. Bahasa Inggris itu sintaks-sintaksnya itu pakai bahasa Inggris semua, kayak gitu ya. Jadi dibikin enjoy aja, kayak gitu. Dari yang nggak suka Inggris tuh saya ini suka gitu, biar Inggris apa ya, Inggris bisa karena sintaks pemrograman itu pakai bahasa Inggris semua. Kayak gitu. Kalau Bapak sendiri lebih nyaman mana sih, jadi programmer murni atau dosen yang aja? Oke, seperti ini mas. Jadi benarnya kalau enakan itu sekarang ya, kalau enakan itu mending jenengan kalau pengen jadi programmer, jadi pure programmer, pure. Karena kalau dosen itu soalnya kalau jadi programmer itu kita hanya fokus untuk mengembangkan skill kita di bidang programmer. Ya, artinya kita bisa setiap hari itu riset mengenai codingan yang terbaru, kemudian kita dapat proyek-proyek yang menantang sehingga kita bisa nanya kepada orang-orang lain yang seprofesi gitu nanya. Karena ya kita tetap aja minta codingan sama orang untuk bisa menghandle codingan gitu. Jadi kita nyuplik kayak gitu codingan orang, nyuplik codingan orang sehingga jadi sebuah codingan yang bagus. Nah kalau dosen atau guru itu beda mas. Jadi yang satu, yang tadi programmer itu cara memecahkan masalah, ya kalau dosen itu gimana caranya agar si mahasiswa bisa memecahkan masalah atau si murid itu bisa memecahkan masalah. Yang satu ini belajar gimana caranya bikin coding yang bagus, satunya lagi belajar gimana agar siswa atau mahasiswa itu paham dengan perkodingan kayak gitu. Ya, kalau ditanya ya lebih enak jadi programmer mas. Kita nggak usah ngajarin orang, ya kita nggak usah ngajarin orang, kita udah buat jadi, artinya kita buat produk selesai ya udah selesai. Kalau guru kan enggak, kita harus memahamkan pada orang agar orang tersebut paham. Tapi kenapa saya malah sekarang ini jadi guru, karena jujur aja kalau ada orang mengatakan buah tidak jauh, buah jatuh tidak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kayak gitu kan. Ya saya itu punya hati 3, semuanya nggak jadi guru. Ya akhirnya saya sendiri yang jadi guru sebagai penerus dari cita-cita atau yang dilakukan oleh ayah saya sebagai seorang guru. Seperti itu mas. Lebih ke apa ya, pilihan hidup lah seperti itu ya. Tapi kalau saya advice saya mending jangan jadi pure programmer, pure jangan pure programmer. Saya sendiri emang minat ke jadi programmer sebenarnya. Iya, programmer itu yang pertama mas, itu pekerjaan keren. Programmer itu keren. Kita dikira bisaan semua kayak gitu ya, itu keren. Itu pekerjaan keren kayak gitu programmer. Dan pekerjaan yang kedua, programmer itu tidak terikat waktu. Ya. Programmer, jadi ini kayak saya mau cerita ketika saya dulu kerja di programmer. Saya berangkat jam 8 absen, itu kayak gitu.
kemudian saya lihat koran, kalau dulu kan masih ada koran tak baca koran, nunggu sampai jam 10 saya makan ya. Habis makan saya tidur di kantor, saya tidur sampai jam 3, sholat dulu ya, sholat kemudian habis itu makan kemudian tidur sampai jam 3 saya absen pulang kayak gitu. Nah terus apa yang ngerjainnya tengah malam. Jadi tengah malam, jadi saya main dulu sama temen, habis maghrib kemudian habis isya main, kemudian saya tidur jam 1 saya ngerjain. Programmer harus siap jadi kelelawar. Enggak kelelawar. Jadi ngoding itu sesuai mood mas. Jenengan itu jangan pernah berpikir ada orang yang kita itu otak kita aktif di jam berapa. Ya gitu. Saya jujur saya kalau siang nggak bisa ngoding. Ya. Banyak orang malah saya mending jam 1 sampai jam 5 itu saya ngoding, kemudian saya tunggu sambil sholat malam sama sholat subuh. Setelah itu bersih-bersih kemudian berangkat ke kantor. Di kantor itu saya cuma tidur gitu. Kerjanya jam 1 gitu. Kenapa? Karena programmer itu ya ada punya project seperti apa, yaitu yang harus Anda selesaikan. Ya, yang Anda dikasih selesai, apalagi yang dua lagi dikasih waktu sebulan untuk mengerjakan. Ya, selama 2 minggu liburan karena udah dapat uang kan, 2 minggu liburan, 2 minggunya baru dikerjakan, kayak gitu. Seperti itu. Jadi programnya itu enaknya seperti fleksibel. Ya, yang penting project selesai. Dan yang bikin saya itu paling meeting. Karena kalau dalam hierarki pemrograman itu karena ada customer kemudian ngomong sama si marketing, Mbak, Mas saya mau bikin buatkan seperti ini. Nah si marketingnya itu dia akan diskusi dengan DevOps itu artinya dia senior programmer, jadi dia tahu yang mau dibuatkan seperti apa. Nah DevOps dia akan berkonsultasi dengan BOD, direktur kayak gitu. Takutnya bisa nggak buatin seperti ini Pak Direktur, kamu butuhnya apa? Saya butuhnya teknologinya ini. Oke, dibeli, di accept. Nah kemudian si DevOps ini ngasih harga kepada si marketing itu untuk dia sampaikan kepada si customer oke, dibuatin dengan prototipenya dibuat oleh DevOps. Contohnya seperti ini Mbak, oke. Nah dari DevOps maka dia akan ngasih pekerjaan ke front end developer sama back end developer. Nah kalau front end sekarang kayak gini, masnya kalau nggak suka ngoding, lebih suka desain, mending ke front end developer. Jangan bisa belajar Vue.js lagi naik daun Vue.js. Kalau jenengan suka banget ngoding, ya back end bisa menggunakan Golang, gitu, atau bisa menggunakan apa aja kayak gitu, yang penting back end. Ya, jadi API-nya, REST API-nya di situ. Ya, jadi kalau saya dulu sebagai DevOps, jadi saya tahu peran sama back end kayak gitu. Tapi teknologi saya dulu sama teknologi sekarang itu beda sekali mas. Kalau coba saya dulu jadi programmer ya saya tahu teknologi dua-duanya. Saya keluar kayak gitu. Akhirnya waktu saya baca kok banyak sekali bahasa pemrograman sekarang yang baru-baru kayak gitu. Kayaknya agak nyesel kayak gitu. Iya, jadi kayak gini, makanya kalau jangan mau jadi programmer, biar aja jadi programmer. Ya, jangan pernah berpikir untuk jadi pengajar. Kalau saya loh ya sekarang, karena kalau pingin jangan dari programmer jadi seorang data science, data analis, data science. Contoh ya data science ya, jangan lihat di TV ada elektabilitas sama popularitas calon presiden. Kelihatan elektabilitasnya segini, ini segini. Dari apa? Nah itu yang membuat membuat sistemnya itu si data science itu. Dan data science itu bisa dia hubungannya sama si yang suka buzzer ya. Buzzer itu nggak ngasal saya posting ini nggak ngasal. Jadi dia ada seorang di baliknya itu data science seperti apa, saintisnya, termasuk aplikasi-aplikasi kemudian dan lain sebagainya kayak gitu ya. Makanya kayak misalkan Obama itu kan dia bisa jadi presiden karena dia bisa memainkan Twitter kayak gitu.
komputer dan sebagainya. Itu mungkin agak ke kanan. Yang penting kalau dengan coding dan juga coding dari programmer, jadilah pure programmer karena banyak sekali pekerjaannya dan nggak akan terputus sampai 40 tahun 5 tahun lagi, itu bakal sering berkembang seperti itu. Ya, Pak. Aku kan kemarin kan dengar ChatGPT gitu bisa ngoding. Itu gimana ya? Itunya Jadi kendala atau Kan- suatu keuntungan. keuntungan bagi ChatGPT. iya kan bisa ngoding mesin. Ini ChatGPT memang lagi dilema ini, bagi guru-guru. Ya, kita minta dibuatin tugas langsung jadi. Kita minta buatin coding langsung jadi. Iya. Ya. Masalahnya apa? Ya itu bagus buat apa mahasiswa, bagi guru bermasalah. Ya, tapi kalau itulah teknologi AI, Mas. Kalau AI itu ada namanya disruptive teknologi. Disruptive teknologi artinya apa? Dengan berkembangnya teknologi, maka pekerjaan nggak akan terkikis kayak gitu. Contoh paling gampang, dulu ada orang yang di pabrik itu kan orang pakai ATBM, kerja kayak gitu kan, sekarang udah jadi mesin, artinya orangnya terkikis diganti sama mesin kayak gitu. Ya, nanti disruptive teknologinya bakal ada, mungkin ya guru juga nanti bakal diganti sama robot juga kayak gitu. Sudah ada ChatGPT, kita nanya apa pada si ChatGPT udah ada jawabannya, terus ngapain ada guru kan, seperti itu ya. Makanya sekarang guru lebih menekankan pada pengembangan skill kayak gitu, jadi nggak ngajarin. Yang ngajarin cukup komputer, kita mengembangkan skill kayak gitu, skillnya yang mau dibuat, dan sebagai pemandu pemandu pengembangan skill dengan pemandu. Anda mau belajar apa, ini saya kasih padnya, ini nanti yang menjelaskan komputer kayak gitu ya. ChatGPT itu nggak sekarang, nanti kedepannya bakal lebih bahkan sekarang kan mungkin jangan tahu ada namanya mesin penjawab otomatis kan, seperti itu ya, mesin penjawab otomatis. Bahkan ada yang kalau yang lagi rame kan apa, virtual dating. Jadi pacar virtual itu ada. Jadi kita lagi contoh gitu, aduh saya pengen setting sama orang tapi kok saya takut, saya settingnya sama orang virtual kayak gitu. Kita ngomong sama date ya, apa tuh sayang-sayangan tapi bukan sama orang, tapi sama komputer kayak gitu. Ya bisa juga kayak gitu. Ya, yang namanya teknologi itu semakin berkembang. Itu namanya kalau dalam dunia informatika namanya NLP, Natural Language Processing, NLP. Itu merupakan salah satu bagian dari machine learning, pembelajaran mesin yang terintegrasi dalam AI, Artificial Intelligence. Seperti itu. Kalau kita minat menjadi programmer, baiknya kita milih jurusan apa nanti waktu kuliah? Apa teknik informatika atau sistem informasi? Ya, apa Mas ya? Kalau kayak gitu, programmer itu jenengan mau, kalau saya sih salah satunya kalau teknik informatika itu jelas Mas. Informatika, sistem informasi itu benarnya sama saja. Teknik informatika, sistem informatika itu sama saja. Karena yang diajarin di kampus itu kita mengajari logika pertama. Logika pemrograman, matematika kayak gitu. Sama tiga-tiganya bakal sama. Bedanya adalah teknik informatika itu lebih ke ngoding, informatika juga ngoding. Kalau sistem informasi itu ke manajemen informatikanya kayak gitu, sistem informasi. Ada plus minusnya gitu. Tapi kalau pertanyaan jenengan, kalau jadi seorang programmer, apakah perlu salah satu itu? Beneran jenengan habis ini lulus jadi kuliah di teknik mesin juga nggak apa-apa. Belajar atau tidak? Belajar atau tidak karena sekarang sudah banyak sekali platform-platform digital seperti coding, kemudian TRK, banyak sekali. Bahkan dari Merdeka Belajar ini saja banyak sekali mata kuliah yang berkaitan sama pengkodingan kayak gitu. Dan tidak ada tulisan di situ harus mahasiswa informatika, harus mahasiswa apa gitu, enggak. Cuma ya saran saya karena jenengan pengen ngoding, ya sisanya setiap hari kepala kita nggak dibagi dua, satu belajar mesin, satu belajar ngoding kayak gitu. Lebih baik ya kita belajar ngoding bareng-bareng kayak gitu, sungkuyung bareng-bareng. Tapi saya nggak bisa menjamin kalau jenengan belajar di informatika, belajar tok gitu ya, IPK-nya 4, jenengan keluar jago ngoding, nggak saya jamin.
Karena ngoding itu lebih ke passion, yang pertama passion. Yang kedua itu adalah kesadaran diri. Saya mau lulus, habis lulus saya kerja kayak gitu. Dan saya pengen gajinya gede kayak gitu. Dan yang ketiga adalah karena ya gitu, kita mengikuti perkembangan zaman seperti apa. Perkembangan zaman sekarang bagian perkodingan itu merupakan salah satu salah satu job gitu yang sangat banyak sekali income-nya kayak gitu, banyak sekali gajinya. Kalau kita belajar otodidak seperti tadi kan ada banyak pilihan di YouTube karena pernah lihat itu mendingan belajar bahasa pemrograman yang saat ini lagi tren itu bagus atau harus belajar dari awal basic? Boleh nggak kalau misalnya langsung ya gitu ya, basic ya. Jadi gini Mas, karena tadi kan saya sudah jelaskan mengenai rekayasa coding. Nah, rekayasa coding contohnya seperti ini. Kita mau bikin rumah kayak gitu. Nah, bikin rumah dari rumah yang sudah ada. Kita mau bikin rumah yang seperti A gitu. Nah, kita kan bisa buat dari awal sampai jadi rumah, atau kita bisa renovasi rumah yang mirip dengan rumah itu, kemudian kita ngambil sedikit-sedikit saja agar kualitas dan bentuknya sama dengan rumah tersebut kayak gitu ya. Jadi kita nggak robohin semua gitu. Jadi kita nggak buat dari awal, kita ada rumah, kita nggak robohin semua, kita cuma ganti-ganti saja. Tapi kan kalau kita mau ganti-ganti kan kita harus tahu ilmunya, ya kan? Harus tahu dasarnya. Nggak bisa kita asal bangun seperti itu, gitu. Kita nggak bisa. Kita harus tahu itu bagian untuk atap, itu bagian untuk kayu, itu bagian untuk plester, itu bagian untuk apa dan lain sebagainya. Kita harus tahu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau belajar dari YouTube, banyak sekali ya channel-channel YouTube. Setidaknya kita harus tahu tentang dasarnya dulu. Dasarnya kayak tadi PHP, kalau web ya, PHP, PHP, MySQL, kemudian Bootstrap kayak gitu. Ya HTML5 seperti itu. Dan kalau Android ya langsung saja kita belajar Java, XML, atau langsung belajar Kotlin aja kayak gitu. Atau kita pakai belajar bahasa Dat dengan menggunakan Flutter kayak gitu. Jadi kita nggak usah belajar yang lain, kita belajar itu saja, Flutter dalam bahasa Dat. Atau kita nggak usah belajar yang lain, kita belajar Java, Kotlin kayak gitu, XML kayak gitu. Atau kalau itu terlalu susah ya kita ke web. Jenengan kalau mau belajar coordinator langsung ya nggak bisa. Jenengan harus paham mengenai PHP, paham mengenai HTML kayak gitu, MySQL kayak gitu. MySQL-nya sendiri ada SQL query, ada PDO dan lain sebagainya. Ya, jadi ada roadmap-nya. Jadi kalau jenengan pengen belajar roadmap-nya itu ada di GitHub itu. Atau misalkan kalau roadmap itu jenengan bisa belajar di banyak sekali ya, di channel-channel YouTube itu ada kayak gitu. Monggo kalau pengen belajar. Kira-kira nanti misal kita udah belajar pemrograman, bagaimana cara kita untuk nyari pekerjaan selanjutnya itu lewat jalur apa biasanya? Oke. Bisa nggak kita bekerja secara remote, bekerja di luar negeri namun kita tetap di Indonesia? Nah itu makanya yang saya sampaikan tadi Mas, program kalau kita sudah jadi programmer kita itu ditarget Mas, kita itu ditarget untuk membuat aplikasi ini selama sebulan atau seminggu ya. Kita bisa remote kalau pekerjaan kita di luar negeri, kita bisa remote ya, jadi fleksibel lah, lebih fleksibel jadi programmer itu. Kemudian pertanyaannya bagaimana caranya kita nyari kerja ya, gitu. Kalau jenengan sudah jadi programmer ahli dengan mendapatkan sertifikat keahlian, jangan kalau udah nyari kerja, orang yang bakal nyari Anda. Gitu. Karena kayak gini, beda ketika seorang programmer dengan seorang karyawan keluar dari perusahaan. Ketika seorang karyawan keluar dari perusahaan, maka perusahaan itu cukup nyari tiga hari, cukup nyari orang di training 3 hari atau 1 minggu, kemudian orang itu bisa mengerjakan. Ketika seorang programmer keluar dari perusahaan, maka dia akan nyari programmer lagi dan dia harus melatih orang itu untuk menjadi seorang programmer yang dibutuhkan.
Kayak gitu. Makanya banyak sekali programmer ketika masuk di perusahaan, dia akan nyari pelatihan-pelatihan, kemudian dia akan keluar untuk kreatif perusahaan yang lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi. Seperti itu Mas. Jadi programmer itu dia skill yang dia itu pekerjaan by skill, by skillnya dia pekerjaan by keahlian dia, bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Seperti itu. Jadi kayak gitu Mas. Jadi perusahaan itu akan lebih merasa kehilangan ketika seorang programmer keluar dibandingkan seorang karyawan. Seperti itu. Selamat Pak atas informasinya. Kita sudah melihat bagaimana programmer kerja dan bagaimana cara untuk programmer. Sekian dari kelompok kami tentang ngopi ini, ngobrol perihal ilmu mengenai programmer. Terima kasih Pak. Saya Disco. Terima kasih banyak Mas. Saya sampai lupa namanya tadi. Iya nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. This is Ngopi.